Apa kabar sayang? Alhamdulillah, Ma. Diandra baik-baik aja kok. Diandra juga sehat. Pemenangnya adalah Naira! Semua orang punya masa lalu. Dan kalau sampai saya tahu bahwa suami saya pernah mencurangi saya, pernah selingkuh, saya nggak akan pernah tinggal diam. Ngerti sekarang? Oke, jadi gimana kalau rencana pertunangannya 3 hari lagi dari sekarang? Soal pertunangan aku sama Atika, aku menolak. Apa kamu terpaksa tunangan sama Naira, Tan? Aku belum siap. Aku butuh waktu. Tadi saya melihat Mbak Naira lewat sini sambil nangis, Dok. Pokoknya kalau sampai ada yang nyakitin Naira, Mama nggak akan terima. Mama nggak akan tinggal diam, Papa. Nggak ada satu orang pun yang boleh nyakitin anak Mama. Bapak, ke jalan Ciganjur ya? Iya, Mbak. Mbak. Ya, halo. Dokter, ini saya lagi sama Mbak Naira. Saya ketemu Mbak Naira di jalanan. Dia hujan-hujanan terus nangis-nangis gitu, dokter. Dan sekarang Mbak Nairanya tuh lemas gitu, dokter, hampir pingsan. Naira udah ketemu. Sekarang gimana? Biar saya nyusul ke sana. Nggak usah, dokter. Ini lagi sama saya. Dan sekarang saya lagi menuju ke rumah dokter ya. Ya udah, cepat ke rumah ya. Saya tunggu di sana. Gimana? Naira di mana? Oh, udah mah, tenang. Naira udah ketemu sekarang sama Atika. Mereka akan langsung ke rumah. Kita tunggu sana aja. Kalau sampai si codot itu yang bikin Naira terluka, hati-hati aja tuh anak. Mama akan hantam dia, Papa. Mama, udah mah. Atika yang nolongin Naira. Kok sikap Mama kayak gitu sih, Mi? Nay! Astaga! My God! Nay, kamu nggak apa-apa, Nay? Nay, kamu... Naira? Kamu apain anak saya, ha? Kenapa bisa kayak begini? Udah, Bu. Saya nggak ngapa-ngapain Mbak Naira kok. Alah, bohong kamu. Awas ya. Pasti kamu nih yang bikin anak saya kayak begini. Jangan ngaku! Udah mah. Kita cepat periksa Naira. Atika, kamu keringin badan, cepat. Badannya masih dingin, tapi nggak apa-apa kan, Papa? Nggak apa-apa, cuma denyut nadinya aja ya agak lemah. Biar dia istirahat dulu deh. Ma, Pa. Nay, kamu kenapa sih? Kamu ngomong sama mama saya. Kamu diapain sama si codot itu? Kamu disakitin? Sultan, Ma. Sultan. Sultan? Kok Sultan? Kamu diapain sama Sultan? Tadi aku mampir ke ruang prakteknya Sultan. Aku lihat dia lagi tidur. Pas dia tidur, dia ngomong soal Soal apa? Maksud kamu dia ngigo? Soal apa? Oh my God, ngigo apa?
Jeng Yulia, selamat malam, Jeng. Tumben, malam-malam telepon. Ke rumah Jeng Yulia. Malam-malam begini. Ada apa ya, Jeng? Ada yang perlu dibicarakan? Penting. Oh, iya, Jeng. Saya sekarang ke sana. Ya, selamat malam. Apa lagi sih nih? Aduh. Om Rizal. Ya, Om. Datang ke rumah sekarang. Iya. Baik, Om. Iya. Baik. Iya. Ini apa-apaan ini? Disuruh datang malam-malam kayak gini. Aduh. Malas banget. Pasti ngomongin soal pertunangan lagi. Kayak nggak ada hari lain aja, Pak. Malam, Om. Tante. Udah dateng kamu. Ada apa ya? Kok malam-malam seperti ini saya dipanggil? Oh, jadi kamu nggak sadar kamu udah bikin kesalahan yang sangat teramat besar. Loh, Tik. Kok kamu bisa ada di sini? Iya, dokter. Nay, kamu kenapa, Nay? Kamu kepucat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Sultan, kamu kok di sini? Udah deh, cukup kaget-kagetannya. Karena ada yang jauh lebih mengagetkan semua. Kalau kalian lihat dan mendengar rekaman ini. Kenapa semua orang harus menekan perasaan aku? Sampai kapan aku harus menuruti semua keinginan orang lain? Sampai kapan aku harus ngikutin tuntutan keluarga? Apa ini semua hanya utang budi? Sampai kapan utang budi akan terbayar? Apa kamu terpaksa tunangan sama Naira, Tan? Aku belum siap. Aku butuh waktu. Pak, Mama nggak mau ya keadaan Naira digantung terus seperti ini, ya. Mendingan dipastiin aja deh. Daripada perasaan Naira dimainin terus seperti ini. Itu... Sultan, kamu ikut saya bicara di luar. Sultan, saya kan sudah beberapa kali tanya sama kamu
bagaimana perasaan kamu kepada Naira? Iya, Om. Kenapa kamu sembunyikan perasaan kamu selama ini? Ingat, Sultan. Ini soal masa depan anak saya. Dan demi kebahagiaan Naira, saya bisa melakukan apa saja. Ingat itu. Tapi itu juga bukan berarti saya harus memaksa atau mengorbankan perasaan orang lain. Ini soal kehidupan kalian berdua. Sultan, saya tidak mau kamu menyesal setelah menikah dengan Naira. Tapi saya juga tidak mau kamu menikahi Naira karena hutang budi. Saya tahu. Kamu adalah dokter yang bertangan dingin dan banyak menyelamatkan pasien di RSIM. Apakah kamu juga bisa menjaga jiwa raga Naira anak saya nantinya? Maafin saya, Om. Setiap detik yang saya pikirkan hanya keluarga saya. Ibu saya. Adik saya. Saya ingat, Om. Saya ingat semua jasa Om yang sudah Om berikan kepada keluarga saya. Ketika Om ingin mengumumkan soal pertunangan saya dengan Naira, ibu saya orang pertama yang langsung setuju. Tanpa sedikit pun bertanya pada saya bagaimana dengan perasaan saya. Ditambah lagi dengan Naira, yang selalu menekan saya untuk mencintai dia, Om. Jadi semua ini saya lakukan demi keluarga saya. Saya cuma nggak habis pikir. Kenapa nggak ada satu orang pun yang mengerti dengan perasaan saya, Om? Tapi ada satu orang yang selalu mengerti saya. Tanpa perlu saya cerita. Dia bisa mengerti dan memahami soal perasaan saya. Dia udah bagikan malaikat buat saya. Selalu datang pada saat yang tepat. Siapa dia? Atika, Om. Om jangan salah paham, Om. Saya dan Atika itu sahabat baik. Saya juga heran. Setiap kali sama Atika, rasanya semua masalah dan beban hidup saya itu hilang, Om. Tapi, saya nggak tahu kenapa. Tante Julia, Naira, selalu aja punya pikiran buruk tentang hubungan saya dengan Atika, Om. Padahal kita ini kan sahabat baik. Jadi tolong Om mengerti. Tangan saya ini bisa menolong Naira. Tapi saya butuh waktu, Om. Saya belum siap. Saya lega mendengar penjelasan kamu ini, Sultan. Tapi, kamu tahu kan, Naira adalah satu-satunya anak saya. Tolong, Sultan, jangan sakiti dia. Karena kalau dia sakit hati karena sikap kamu, saya adalah orang pertama yang tidak terima dengan perlakuan kamu. Dengar, Sultan, jangan pernah melakukan kesalahan yang pernah saya alami. Maksud Om? Ya udah, itu nggak penting. Sekarang gini aja. Saya kasih waktu kamu 2 hari untuk berpikir. Dan kemudian sesudah itu, kita mengambil keputusan.
gimana sih sama Naira? Kamu tahu kan, Naira adalah anak tunggal saya. Tolong jangan sakiti dia. Karena kalau kamu sakiti dia dengan sikapmu itu, Sultan, saya, papanya Naira, adalah orang pertama yang tidak terima dengan sikap kamu itu. Kamu serius tidak? Serius tidak kamu sama Naira? Hati-hati ya kamu. Jangan sakiti dia. Jawab, Sultan. Jawab. Ini pembicaraan antara laki-laki. Antara calon mertua dan calon menantu. Jawab. Gimana secara kamu mendidik anak? Kok Sultan bisa jadi anak yang nggak tahu diri seperti ini? Kalian lupa ya? Kehidupan kalian selama ini itu seperti apa? Dan dulu seperti apa? Maaf, Jeng. Saya minta maaf. Terus maksud igoan Sultan tadi itu apa? Saya minta maaf sekali lagi. Maaf yang sebesar-besarnya, Jeng. Tolong, Jeng jangan ambil sampai ke hati ya. Igawan itu nggak terlalu penting kan, Jeng? Nggak penting. Justru itu keluar dari hati yang paling dalam. Alam bawah sadar tuh nggak pernah bohong. Iya, Jeng. Asal kamu tahu, Sultan adalah kebahagiaan Naira. Jangan pernah mengecewakan perasaan anak saya, karena kamu akan nyesel. Iya, Jeng. Ya. Udah deh, cukup. Jangan iya-iya terus. Seharusnya Sultan sadar dong. Dia bisa seperti sekarang ini karena siapa? Sekali lagi saya mohon maaf, Jeng. Dengan kejadian ini tadi, saya mohon sama Jeng, rencana pertunangan Sultan sama Naira nggak jadi batal kan, Jeng? Buat apa juga pertunangan ini diteruskan? Udah jelas kan, udah terbukti kok. Sultan sama sekali nggak serius. Nggak sungguh-sungguh dia mencintai Naira. Nah terus kalau sampai anak saya nanti nggak bahagia gimana? Kamu sanggup bertanggung jawab? Saya tahu pasti, Jeng. Sultan itu sangat mencintai Naira. Dan saya yakin Sultan itu pasti bisa membahagiakan Naira. Ya, Jeng.
Mbak. Tika? Kamu habis dari mana? Jadi itu pesan saya, Sultan. Buktikan dengan perbuatan nyata kalau kamu benar-benar dan sungguh-sungguh mencintai Naira. Pasti Pak Rizal, itu pasti. Sultan pasti serius dan betul-betul mencintai Naira. Kami permisi dulu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu itu dari mana, Tondo? Katanya cuma beli bakso, kok lama banget toh. Iya, Mbah. Tadi ada temen yang ngebutuhin pertolongannya Tika, jadi Tika ke rumahnya dulu. Mbah ini kenapa toh? Kok kayaknya tarik nafasnya dalam sekali gitu? Ada masalah apa? Anu, Nduk, si Mbak itu kasihan dan sedih kalau inget Nak Fahri itu loh. Oh, dia itu orangnya baik banget. Tapi herannya kamu kok nggak suka tuh sama dia? Ada apa, Tondo? Apa sih kekurangannya Nak Fahri itu? Ya, cinta itu memang nggak bisa dipaksakan, Mbah. Tapi si Mbak rasa gak susah kok mencintai orang seperti Nak Fahri itu. Jarang-jarang loh. Zaman sekarang ini ada orang sebaik dia. Maafin Tika, Mbah. Maafin Tika karena ternyata penolakannya Tika itu bikin si Mbah jadi tambah sedih. Apa jangan-jangan kamu itu sukanya sama Nak Sultan? Ya, Tika? Mbak ini ngomongnya wis jangan neko-neko gitu toh, Mbak. Mana mungkin seorang dokter seperti Dokter Sultan itu yang masa depannya sudah cerah, punya pacar sebaik Mbak Naira, secantik Mbak Naira, bisa deket sama Tika. Begitu juga sebaliknya Tika juga tahu diri lah, Mbak. Tika nggak mungkin jatuh cinta sama Dokter Sultan. Wis lah, Mbak. Mbak pikirannya jangan macam-macam kayak begitu. Bukan begitu, Tondo. Si Mbah jadi inget zaman dulu. Inget sama almarhum ibumu. Dulu itu almarhum ibumu itu dikhianati sama bapakmu. Mbah cuma mau ingetin satu hal sama kamu, Nduk. Jangan pernah menyia-nyiakan Nak Fahri. Dia itu laki-laki baik dan gak mungkin mengkhianati kamu. Gak seperti bapakmu dulu yang mengkhianati ibumu. Simbah selalu berdoa, semoga kamu tidak mengalami nasib yang sama seperti almarhum ibumu. Ya, Mbah. Tika juga nggak mau nasib Tika itu seperti ibu. Tapi, Mbah, sebenarnya makamnya bapak sama ibu itu ada di mana sih, Mbah? Kenapa Mbah itu nggak pernah kasih tahu Tika? Dan Tika kalau nanya, Mbah pasti selalu jawabannya itu marah-marah gitu sama Tika. Sudah, Tondo. Sudah. Simbah nggak pengen kamu itu sedih, Nduk. Jadi Simbah nggak pernah mau bilang di mana makam orang tuamu itu. Tika, sekarang kamu mau nggak janji sesuatu sama Simbah? Janji apa toh, Mbah? Janji sama Simbah, kalau kamu cari jodoh, cari orang yang benar-benar cuma cintanya sama kamu, tok. Kamu juga jangan sampai suka sama laki-laki yang
sudah jadi milik orang lain. Maksud Mbah iki apa toh, Mbah? Tika nggak ngerti. Asal kamu tahu, Tondo. Dulu itu waktu ibumu pacaran sama bapakmu bapakmu itu sudah jadi milik orang lain, Tondo. Dan itu kesalahan terbesar ibumu yang bikin dia jadi menderita sendiri. Itu loh. Pada pingin itu terjadi sama kamu, Dok. Dokter Sultan. Berarti aku salah kalau aku suka sama dia. Berarti aku tuh bisa hidup menderita. Kalau aku sampai nekat suka sama Dokter Sultan. Ayo Tika. Aku harus bisa lupain dia. Dia itu udah jadi miliknya Mbak Naira. Kamu sadar gak sih? Betapa banyaknya hutang budi kita sama Om Rizal. Sadar dong kamu, sadar. Hah, kita nggak akan jadi seperti ini kalau bukan karena bantuan dari Dokter Rizal. Dan kamu tidak jadi dokter seperti sekarang ini kalau bukan bantuan dari Om Rizal. Tahu kamu? Kenapa sih masalah ini terus-terusan aja Mama ulang dan ulang lagi, Ma? Aku ingat kok, Ma. Aku ingat jasanya Om Rizal. Gara-gara Om Rizal, karena aku bisa sekolah tinggi sampai jadi dokter seperti sekarang. Aku bukannya nggak tahu terima kasih dan nggak tahu diri atas semua bantuan dari Om Rizal. Tapi aku hanya nggak mau, Ma. Kalau hutang budi ini jadi beban kita yang kita pikul seumur hidup kita, Ma. Perasaan dan harga diri aku mau udah aku korbankan. Apa itu masih belum cukup, Ma? Hati dan perasaan kamu seperti apa yang sudah kamu korbankan? Ma, aku ini manusia kan, Ma? Aku juga punya hati dan perasaan, Ma. Aku berhak untuk menentukan pilihan aku sendiri, Ma. Aku juga manusia yang berhak untuk mencintai dan dicintai seseorang yang benar-benar pilihan aku sendiri, Ma. Sedangkan Naira bukan pilihan aku, Ma. Mama sadar nggak, Ma? Selama ini aku hadapin ini semua dengan frustasi, Ma. Tolong Mama ngertiin sedikit aja perasaan aku, Ma. Sedikit aja menghargai perasaan aku. Bisa nggak, Ma? Terus mau kamu apa sekarang? Mau kamu apa sekarang? Aku belum siap tunangan dengan Naira. Apalagi harus menikah dengan Naira. Aku belum siap, Ma. Aku masih butuh waktu. Dan kalau Om Rizal masih nggak setuju dengan alasan aku, Mama nggak usah khawatir, Ma. Aku masih muda. Aku masih kuat, Ma. Aku akan cari uang sebanyak-banyaknya. Aku akan bayar semua hutang kita sama mereka. Pas hutang budi kita semua lunas, Ma. Aku bisa bebas. Aku bebas menentukan masa depan aku sendiri, Ma. Hati-hati kamu kalau ngomong ya, Tante. Kalau sampai omongan kamu ini didengar sama Om Rizal dan keluarganya, bisa-bisa kita habis. Kenapa Mama masih takut sih? Kenapa Mama harus takut, Ma? Ini bukan soal uang, Tan. Tapi ini soal hutang budi. Kamu ingat, waktu papa kamu sakit, siapa yang mengoperasi? Hah? Om Rizal, kan? Kamu nggak ingat itu? Dan satu hal lagi, apa sih ruginya kalau kamu menikah sama Naira? Naira itu cantik, baik, dan dari keluarga terpandang seperti Om Rizal. Sekarang kasih tahu Mama, kalau kamu bisa mencari gadis-gadis lain seperti Naira, Mama akan dukung 100%. Tetapi kalau sebaliknya, kamu jangan mimpi. Tinggalin aja gadis-gadis lain. Kalau tidak seujung kukunya Naira kualitasnya. Ingat itu. Kamu kembali sama Naira. Kasihan Mbak Naira. Aku nggak tega lu ngeliat dia semalam itu. Kelihatannya tuh frustasi sekali. Lagian Dokter Sultan itu juga bener-bener
Wis kalau ngigo itu ngomongnya yang benar gitu. Ngomong kek, Naira, I love you, atau apa gitu. Kan semua orang juga pasti dengernya itu pasti seneng gitu. Gak kayak kemarin, semuanya jadi malahan murka begitu. Loh, Aduh, Atika? maaf dokter, aduh maaf. Aduh, meleng saya. Atika. Apa sih yang kamu pikirin sampai bisa nabrak begini? Nggak ada apa-apa kok dokter. Oh ya, Atika, ada sesuatu yang penting yang akan saya tanyakan sama kamu. Soal apa dokter? Kamu tahu, apa ada gadis lain dalam hidupnya Dr. Sultan? Kok dokter nanyanya kayak begini sama saya? Ya, siapa tahu kamunya tahu. Karena Naira marah karena soal itu. Karena Sultan ngigoknya seperti itu. Setahu saya sih nggak ada dokter. Tapi dokter, kalau menurut saya, mendingan yang soal ngigonya dokter Sultan itu nggak usah terlalu dipusingin, didengerin gitu. Karena memang hobinya dokter Sultan itu hobinya tuh ngelindur ngigo kayak gitu dokter. Beberapa kali aja nih, saya ngeliat dia tidur, selalu aja ngigo hal-hal yang aneh-aneh gitu ngomonginnya. Kok kamu tahu? Kamu sering lihat dia tidur? Ya. Maksud saya pas waktu saya masih jadi cleaning service. Kadang-kadang kan dokter Sultan itu suka nginep gitu dokter di rumah sakit. Jadi pas saya mau bersihin ruangannya dia itu, dianya lagi tidur, dia yang ngigo gitu. Ngigonya juga aneh-aneh dokter. Kayak waktu itu aja ya, ngigonya itu pakai bahasa Inggris. That I love the girl, apalah itu pokoknya dokter. Wis dokter Sultan itu memang orangnya aneh. Ngigo aja pakai gaya-gayaan segala pakai bahasa Inggris. Jadi dokter, ya wis lah, nggak usah dipusingin ya soal ngigonya dokter Sultan. Ya. Tapi Atika, kalau memang kamu tahu sesuatu, lebih baik kamu terus terang. Dan saya mau tahu itu sekarang. Sebelum Sultan mempermainkan Naira dan menyakiti hati anak saya. Maksud dokter apa ya? Saya memang kesal, marah, dan tersinggung dengan sikapnya Dr. Sultan itu. Dia kan tahu bagaimana Naira itu sangat mencintai dia. Kalau memang ada gadis lain dalam kehidupan dia, harusnya dia bisa dong mengambil sikap yang lebih tegas. Ini maksud dokter apa ya? Saya tambah nggak ngerti loh dokter. Memang berat buat saya. Tapi sebenarnya, saya akan lebih bisa menghargai dia kalau dia berterus terang daripada dia menyakiti hati Naira. Aduh, aku kok jadi makin gak enak ya kalau kayak begini. Mbak Naira sama Bu Yulia itu kan selalu nuduh aku yang bikin hubungan dokter Sultan dan Mbak Naira merenggang. Semoga dokter Rizal juga nggak terpengaruh. Takutnya nanti dokter Sultan kena tegur, terus dipecat dari rumah sakit ini. Aduh, kasihan amat ya. Kenapa kamu diam, Tika? Apa kamu tahu sesuatu? Nggak tahu, dokter. Aduh, dokter. Maafin saya, dokter. Saya juga nggak tahu harus melindungi siapa. Tapi saya harus melindungi dokter Sultan. Karena dia itu sahabat saya, dokter. Waduh, gawat. Ini Om Rizal pasti lagi menginterogasi Atika. Mudah-mudahan penyakit polosnya itu nggak kumat. Si kelinci ini kan, kalau ngeloading lama, bisa-bisa ngaco semua jawabannya.
Oh ya, gimana perkembangan hubungan kamu sama Fahri? Hubungan saya, dokter. Saya juga nggak tahu, saya bingung, dokter. Oh, kok kamu bingung? Apa yang mesti dibingungin? Fahri kan orang baik. Dan saya yakin dia pasti akan bisa membahagiakan kamu. Dokter ini sama persis sama simbah saya. Loh, memang saya sudah setua simbah kamu? Bukan dokter. Maksud saya bukan itu. Maksud saya pemikirannya dokter sama simbah saya itu mirip. Karena simbah saya juga bilangnya sama persis kayak dokter. Kalau Mas Fahri itu baik dan bisa membahagiakan saya gitu. Ya memang benar mbah kamu. Memang kebahagiaan seorang anak itu adalah hal yang terpenting buat orang tua. Walaupun saya ini sering bersikap keras sama Naira, tapi saya sayang sekali sama dia. Dan buat saya, kebahagiaan Naira adalah hal yang paling penting buat saya. Sama seperti mbahmu. Kebahagiaan kamu adalah segala-galanya buat dia, ya kan? Melebihi kebahagiaan dari si mbahmu itu. Dokter Rizal ini memang sangat bijaksana. Piye coba nasibku? Kalau Dokter Rizal juga nuduh akulah orang yang merusak hubungan kebahagiaan Mbak Naira. Bahwa akulah yang selalu dekat sama Dokter Sultan dan bikin salah paham sama Mbak Naira. Tante. Saya tahu kamu gengsian. Saya juga tahu kamu sangat idealis. Tapi tolong pikirin. Membalas budi baik orang lain dengan membuat anaknya stres, itu adalah tindakan yang benar-benar tidak terpuji. Tapi memaksa orang lain untuk membalas budi baik itu juga tidak terpuji kan, Tante? Maaf ya, Tante. Saya baru ingat. Pada saat tangan kanan kita memberi, tangan kiri kan tidak boleh tahu. Sama halnya dengan tindakan yang baik. Tidak boleh dong, Tante, kita mengharapkan pujian. Iya kan? Bagus, bagus sekali. Kamu makin pintar menguliahi saya. Tapi terserah kamu mau ngomong apa. Yang penting, kalau sampai terjadi sesuatu sama putri tunggal saya, kamu harus bertanggung jawab. Kasihan sekali tuh Dokter Sultan. Dia jadi kayak begini sekarang. Dan itu semua pasti gara-gara aku. Seandainya aja hubungan aku dengan Dokter Sultan itu nggak pernah dekat. Mungkin nggak akan pernah ada kejadian seperti ini. Mungkin Mbak Naira juga nggak akan pernah cemburu sama aku. Aku nggak mau semuanya hancur. Pekerjaannya Dokter Sultan hancur. Dan pertunangannya dengan Mbak Naira juga hancur. Aku nggak mau. Tika, kamu nggak perlu khawatir. Cinta sejati itu nggak akan pernah ada limit. Kok Mas Fahri bisa ada di sini, Thomas? Aku sengaja mau ketemu sama kamu, Tika. Tapi sebentar, Mas.
Apa maksudnya Mas Fahri bilang tadi kalau cinta itu nggak ada limitnya? Tika, maksud aku itu, kalau emang Sultan benar-benar cinta sama Naira, apapun yang terjadi, dia akan terus mencintai Naira. Nggak pernah ada batasnya. Tika, udah ya Tika. Kamu jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Tapi gimana bisa, Mas? Ini semua itu salah Tika. Coba seandainya aja hubungan Tika sama Dokter Sultan itu nggak pernah deket. Mungkin nggak akan pernah ada kejadian seperti ini. Mungkin nggak akan pernah ada kejadian seperti semalam. Saya sudah menyakiti banyak orang, Mas. Saya sudah menyakiti Mbak Naira. Saya sudah menyakiti hatinya Bu Yulia dan juga mungkin Dokter Sultan, Mas. Saya tahu. Saya juga sudah menyakiti hatinya Mas Fahri. Saya minta maaf, Mas. Iya Tika. Aku nggak pernah kok nyalain kamu atas semua keadaan ini. Aku tulus mencintai kamu, Tika. Udah ya, kamu jangan sedih lagi, Tika. Tapi emang benar kata Simba. Kalau jangan pernah kita mencoba menyukai seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Karena itu akan menyakiti hati kita sendiri, Mas. Tika, kamu cinta sama Sultan? Enggak, Mas. Saya sama Dokter Sultan itu cuma hanya sahabatan aja. Dokter Sultan itu jodohnya udah Mbak Naira. Dan saya mungkin jodohnya Mas Fahri. Saya juga baru ingat. Benar sekali kata Dokter Rizal. Kalau lebih baik kita itu dicintai daripada mencintai, ya Mas. Karena kalau misalkan kita mencintai, mungkin seumur hidup kita akan ngerasain sakit. Tapi kalau kita dicintai, tidak akan pernah ada sakit hati, Mas. Mas Fahri, tolongin Tika, Mas. Ajarin Tika untuk mencintai Mas Fahri. Mas Fahri bisa kan? Karena saya yakin, Mas, kalau cinta yang tumbuhnya belakangan pasti akan bertahan lebih lama. Buat aku kamu menjalani sesuatu yang gue sendiri nggak yakin. Udah saatnya aku berbagi takdir dengan orang yang benar-benar kau cintai. Dan orang itu bukan Naira. Ya. Saya tahu sekali sekarang, Mas. Kalau ternyata jodohnya Tika itu sama Mas Fahri. Jodohnya Tika itu bersama orang yang sangat mencintai Tika. Mas Fahri ingat nggak? Dulu waktu pertama kali Tika ada di Jakarta, Tika sama sekali nggak tahu apa-apa. Tika sama sekali nggak bisa apa-apa. Dan karena orang yang ada di sekelilingnya Tika bisa menjadi seperti sekarang. Jadi Tika juga yakin, Mas, kalau Tika juga pasti bisa mencintai Mas Fahri.
Tolongin Tika, Mas. Tolongin Tika bisa mencintai Mas Fahri. Tolongin Tika, Mas. Udah Tika. Aku ngerti gimana perasaan kamu. Mulai sekarang, kita lupain semua yang pernah terjadi, Tika. Aku tulus mencintai kamu. Dan aku akan mencoba lagi untuk membuat kamu bisa mencintai aku, Tika. Aku nggak peduli sampai berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Aku akan terus sabar nungguin kamu, Tika. Mas Fahri mau tunangan nggak sama Tika? Tadi udah muat semua kan? Udah enak? You look so beautiful, Naira. Jadi mama yang nggak sabar pengen lihat kamu jadi pengantin. So nice. Kok pakai? What's wrong? Apalagi sih yang kamu khawatirin? Percaya sama mama sayang, ya. Sultan nggak akan pernah ninggalin kamu. Apalagi demi si codot itu. Never impossible, okay? Ma, kalau aku kalah ya sama cewek yang kaya, yang cantik, yang cerdas, mungkin aku gak akan sekhawatir ini, Ma. Yang bikin aku takut tuh, kenapa ya? Kok Sultan bisa tertarik sama cewek yang penampilannya pas-pasan, katro, cupu kayak Atika? Aku tuh gak ngerti, Ma. Di mana sih sisi menariknya Atika? Hah? Ini semua tuh kayak mimpi buruk buat aku, Ma. Dan aku juga gak mungkin, Ma. Gak mungkin nurunin level aku biar sama kayak Atika. Aduh, amit-amit. Jangan pernah kamu lakukan itu. Kamu nggak boleh merendahkan sampai level kayak begitu. No way. Yang kamu harus lakukan adalah kamu harus bikin Sultan itu melek dan sadar bahwa kamu adalah perempuan yang paling pantas buat dia. Kamu lebih pantas bersanding di sebelah dia daripada si codot itu. Yang benar aja. Sekarang gini deh, mana ada si seorang dokter, ya? Kawin sama bekas cleaning service. Dan orang kampungan kayak begitu, kamu nggak pernah, cuma didongeng aja itu, Nay. Tapi kalau dongeng itu jadi kenyataan? My God, impossible. Never will it happen, oke? Mbak, just buat calon menantu saya juga udah siap kan? Sudah. Oke. Nah, ini udah bagus, ya. Kamu dengerin Mama. Selama kita masih ada uang, Mama yakin dan sangat percaya kendali ada di tangan kita. Oke? Oke, Mom. Ini udah paling benar. Aku sama Mas Fahri dan Dokter Sultan sama Mbak Naira. Ini pasti udah keputusan yang terbaik. Aduh. Mbak, kalau jalan lele dong, jangan meleng. Mbak, nggak apa-apa? Ada yang luka nggak? Atau mau dibawa ke dokter aja yuk, biar diobatin sama kakak saya. Yuk, Mbak. Oh, enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa-apa kok. Ini juga salahnya saya, kenapa tadi saya tuh jalannya meleng gitu. Biasanya sih ya, Mbak ya, kalau jalan sambil meleng-meleng itu lagi mikirin masalah cinta ya? Kok Mbaknya ini bisa tahu toh? Mbaknya peramal ya?
kan Jeng, sudah diambil minggu yang lalu. Terus Jeng janjinya apa? Kan mau bayar minggu ini kan? Aduh, ayo dong Jeng. Jangan kabur-kaburan terus begini dong. Aduh, saya jadi nggak enak sama Jeng Yulia. Itu kan barang kan titipan dia. Aduh, halo? Halo? Dimatiin lagi. Aduh, gimana ya? Aduh, jadi nggak enak sama Jeng Yulia ini. Saya bisa mati rasa, mati langkah sama dia. Kalau saya nggak jadi besanan sama dia, bisa-bisa saya mesti ganti semua uangnya. Aduh, gimana ya? Mama. Diam. Duh, aduh, Mama kangen banget sama kamu. Diandra juga kangen banget sama Mama. Sehat kan? Sehat, kamu gimana? Aku juga sehat kok. Mah, Kak Sultan belum pulang ya? Belum. Kak Sultan belum pulang. Gimana, Mah? Acara pertunangannya Kak Sultan? Mah, Kak Sultan jadi tunangan kan? Iya, jadi dong. Kalau kamu gimana? Sudah ada calon belum? Kalau udah ada calon, bawa dong ke Mama kenalin. Aduh, Ma, jangan ngebahas calon aku dulu deh. Mendingan sekarang kita nggak bahas pertunangan Kak Sultan aja, ya? Gue harus ngomong sama Atika. Harus. Kenapa kok kayak orang bego gini ya? Gue kan udah sepakat sama dia. Kalau kita akan jalani hidup masing-masing. Dengan jodoh masing-masing. Udah. Semoga kamu bahagia ya. Ternyata ndak ada. Cuman perasaanku aja. Aku pikir dokter Sultan tadi datang. Assalamualaikum, Ma. Halo, dokter Sultan. Diandra! Apa kabar kamu? Baik, Kak. Kakak apa kabar? Baik. Maafin kakak ya. Nggak sempat jemput ke bandara. Iya, nggak apa-apa kok, Kak. Aku ngerti. Pasti kakak lagi sibuk kan buat acara pertunangannya. Sekarang aja pulang malam. Pasti habis dari rumah Naira deh, ya kan? Kak, gimana? Ada yang bisa aku bantu nggak buat acaranya? Kak, mau tunanganku malah nggak happy gitu sih? Enggak, kakak cuma capek aja. Kak Sultan, kakak jangan bohong deh. Ada apa sih, Kak? Udah, daripada ngomongin kakak, mending ngomongin kamu. Kamu kan baru lulus. Pengen kerja di mana sekarang? Kak Sultan, jangan mengalihkan pembicaraan ya. Kakak tuh sebenarnya cinta nggak sih sama Naira? Kak, malah masuk sih. Mah, kayaknya ada yang aneh deh. Aku khawatir deh sama Kak Sultan. Mau tunangan, tapi kok malah sedih? Ada apa ya?
kamu masih belum sreg soal pertunangan itu. Maafin aku ya, Ma. Maafin aku udah bikin Mama sedih. Maafin aku juga udah bikin Mama jadi kecewa. Sekarang aku udah gak tahu lagi harus gimana, Ma. Memang harusnya nggak begini. Mama sayang sama kamu, Tan. Semua yang Mama lakukan ini karena terpaksa. Memang nggak adil buat kamu. Sekarang terserah kamu, Tan. Terserah sama kamu. Mama nggak akan memaksa kamu lagi. Semua keputusan ada di tangan kamu. Kalau ada keberatan, kamu tinggal ngomong sama Om Rizal sebelum semuanya terlambat. Maafkan Mama ya, Tan. Semua ini salah Mama. Mama cuma ingin lihat kamu bahagia, Nak. Selama ini Mama cuma nyusahin kamu, ngerongrong kamu. Mama terlalu banyak nuntut sama kamu. Terutama setelah papa kamu meninggal. Biar aku aja yang nenangin Mama ya. Kakak tenangin aja dulu pikiran kakak. Kak, jadi ternyata semua ini paksa ya? Jadi kalian itu sudah saling setuju toh untuk bertunangan? Iya. Iya, Mbak. Mana tangan kalian? Tanganmu mana, Nak Fari? Tanganmu, Nduk. Tanganmu. Lah. Tuh. Alhamdulillah. Simbah lega dan bahagia mendengarnya. Wong kalian itu memang saling berjodoh kok. Mbah berharap kalian nanti bisa saling menjaga, saling membahagiakan, dan langgeng nantinya. Amin. Tapi gimana, Mas, dengan restu ibunya, Mas? Oh, kalau soal itu, kamu sama Simbah tenang aja. Biar aku yang ngurus. Pokoknya ntar kamu sama Simbah tinggal terima jadi. Iya. Ya, soal itu Nak Fari lah pasti bisa meluluhkan hati ibunya loh, Nduk. Lah terus kapan ini? Kapan acara pertunangannya itu? Lebih cepat lebih baik loh. Dua hari lagi, Mbah. Insya Allah.